Oke semuanya, sahabat Inspirator Muda Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Fitri Sakti di channel Inspirator Muda Indonesia. Kapan hari bahkan sampai saat ini media sosial dihebohkan dengan sebuah kejadian yang sangat tragis, yang sangat memilukan, yang sangat menghebohkan, yang tidak lain adalah seorang suami yang tega, bukan lagi membunuh tapi memutilasi badan istrinya itu menjadi 4 bagian. Bahkan 4 bagian itu ditaruh di baskom, kemudian ditaruh di posko ronda, ya, di pos kamling, kemudian dijajakan kepada tetangga siapa yang mau membeli dagingnya Yanti. Ini sebuah kejadian yang sangat di luar nalar, sudah bukan lagi manusia kalau saya menyebutkan, karena manusia kalau punya pikiran tidak akan melakukan itu. Ketika saya membaca di media sosial, apa sih yang menyebabkan si suami ini rela atau tega membunuh istrinya yang sudah 40 tahun, kurang lebih 40 tahun usianya, dimutilasi. Saya baca-baca di media sosial, itu tidak lain karena si suami ini mengalami sebuah stres, depresi, dan lain sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, yang menyebabkan stres itu pasti ada akarnya. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api, kan seperti itu. Pasti ada apinya. Apa sih apinya? Apa sih permasalahan utamanya yang menyebabkan si suami ini tega membunuh bahkan memutilasi istrinya? Mari kita pelajari, mari kita baca media, baca beritanya, biar teman-teman mengambil hikmah, mengambil pelajaran, dan semoga ini tidak terjadi dalam kehidupan kita teman-teman semuanya. Saya lansir dari okezone.com. Ternyata ini penyebab suami mutilasi istri di Ciamis karena anaknya punya utang judi online 150 juta. Wow, lagi-lagi judi online memakan korban. Jadi memang si suami ini depresi, stres, tapi penyebabnya adalah anaknya punya utang judi online 150 juta. 150 juta itu bukan uang yang sedikit. Makanya saya berpesan kepada siapapun yang saat ini terjerat, yang saat ini tersesat di dalam judi online, berhenti sebelum terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Karena kenapa? Anda pertama pasti akan dibuat menang. Kemudian selanjutnya Anda akan dibuat menangis. Percayalah itu. Nah, kita lanjut bacanya. Kenapa bisa memutilasi istrinya? Ternyata setelah saya baca di sini, teman-teman sekalian, hampir setiap hari rentenir datang ke rumahnya, dan ketika membicarakan hutang itu, si istri ini malah membela dan mendukung anaknya. Kemudian si suami ini sudah frustasi, sudah tertekan, sudah tidak ada, menurutnya mungkin kita akhir aja kehidupan ini. Akhirnya dia bunuh si istri, mutilasi si istri. Ternyata si suami ini sempat mau bunuh diri tapi dicegat oleh warga. Jadi ceritanya seperti itu, teman sekalian. Makanya intinya permasalahan dari suami membunuh istri ini adalah, ini menurut media yang saya baca, anaknya punya utang judi online, kemudian depresi, ya mungkin karena sudah stres, dan mungkin yang suami si istri juga malah mendukung anaknya, membela anaknya, malah si suami ini merasa stres sendiri, mungkin akhirnya disitulah kejadian itu terjadi. Dan ironisnya teman-teman sekalian, Indonesia menjadi nomor 1 di dunia, pemain judi online terbanyak di dunia itu adalah Indonesia. Bahkan perputaran uang itu sekitar 200 atau 327 triliun itu perputaran di judi online itu. Sehingga teman-teman sekalian, mari siapapun yang tersesat di judi online berhenti. Kenapa? Mungkin Anda berpikir seperti ini. Sekarang deposit 1 juta, Anda kalah. Anda berpikirnya, saya tidak mau kehilangan uang kalian. Saya tidak mau kehilangan uang saya. Akhirnya deposit lagi 2 juta, kalah lagi 2 juta. 3 juta sudah di sana. Akhirnya cari pinjaman ke sana kemari untuk mengembalikan uang itu. Saya nggak apa-apa, nggak untung, yang penting uang saya kembali. Deposit lagi 5 juta, kalah. Terus deposit 20 juta, kalah. Akhirnya yang ada di pikirannya itu sudah buntu. Gimana caranya saya bisa deposit, saya bisa mengembalikan uang saya. Sampai kiamat kurang 2 menit. Ya, itu kalau 1 jam masih lama.
Tidak akan pernah kembali. Kenapa? Karena itu sudah sistem. Uang yang sudah masuk di sana nggak mungkin lagi masuk ke kalian. Percayalah itu. Saya punya teman dan saya sudah menyelidiki itu, hal itu terjadi. Ketika uang itu sudah masuk di sana, nggak mungkin uang itu kembali. Sehingga teman-teman sekalian, jangan pernah bermimpi kalian kaya mendadak dengan judi online. Belum ada bukti real pemain judi online kaya dengan main judi online. Nggak ada, belum ada, dan semoga nggak ada. Jadi itu teman-teman sekalian, hati-hati dengan judi online. Korbannya sudah jelas, si orang tua, si suami ini memutilasi istrinya, tidak lain karena anaknya punya utang judi online dan istrinya membela anaknya yang jelas-jelas salah. Ini menurut media yang saya baca. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menjauhi itu dan kita dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin itu saja dari saya. Saya Fitri Sakti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.